Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Diah ya. Kita akan membahas tentang masih di bab 2 yang kemarin, lanjutannya. Oke, kemarin kita udah bahas ini semua ya, sebelum UTS atau UHB. Nah, selanjutnya ini juga sudah, ini yang belum. Oke. Kita bahas satu-satu dulu sebelum ke arah nomor 8 sampai dengan 11. Yang pertama adalah penyelenggaraan pertemuan rapat itu dia intinya sistematikanya itu ada pembukaan, kemudian ada isi, kemudian ada penutup. Nah, kepemimpinan rapat, tipe pemimpin rapat itu yang pertama adalah otoriter. Maksudnya adalah tipe pemimpin rapat otoriter ini adalah mempunyai tipe yang otoriter. Artinya yaitu suka memaksakan kehendak, merasa paling berkuasa, merasa paling mengetahui segala hal sehingga kurang memberikan kesempatan kepada peserta rapat untuk mengemukakan pendapatnya. Kemudian yang berikutnya adalah tipe demokratis. Kalau demokratis di sini adalah bersifat terbuka, mau menerima kritik dan saran dari peserta rapat, memberikan kesempatan kepada peserta rapat untuk mengemukakan pendapatnya. Kemudian yang ketiga adalah laissez-faire. Di sini adalah tipe pemimpin rapat yang membebaskan kepada para peserta rapat untuk mengendalikan jalannya rapat. Nah, tipe pemimpin seperti ini tuh biasanya dia cenderung masa bodoh, tidak terlibat langsung dalam kegiatan. Kemudian adalah fungsi pemimpin. Fungsi pemimpin rapat di sini adalah pengarah. Kemudian penengah jika ada yang debat ya pesertanya. Kemudian dia tipe penggerak juga. Penggerak itu seperti dia tuh bisa menggiring opini publik juga atau menggiring opini atau mindset dari peserta rapat. Kemudian pencari solusi jika ada masalah, kemudian dia harus bisa memecahkan solusi dari masalah tersebut. Kemudian peserta rapat tipenya ada 1 pemberi informasi, yang kedua adalah pemberi semangat. Kalau pemberi informasi mungkin dia kayak debat gitu, mungkin dia ada yang bertukar pikiran ya, itu salah satu pemberi informasi. Pemberi semangat dia lebih cenderung seperti peserta rapat pemberi semangat tuh seperti yang dia debat presiden tuh ada yang paslonnya yang dia jagokan, dia pasti akan memberi semangat jika melakukan debat. Kemudian dia berinisiatif, mempunyai inisiatif atau ide yang kreatif. Kemudian adalah pemersatu. Kemudian ada yang penyerang, dia lebih cenderung penyerang ini yang suka debat juga. Kemudian adalah tipe perantara. Perantara ini contoh biasanya contoh rapat paripurna atau DPR ketika dia menyampaikan aspirasi rakyat, yaitu dia sebagai perantara suara rakyat. Kemudian yang ketujuh adalah pendengar, dia lebih cenderung pasif, hanya mendengarkan saja. Kemudian fungsi peserta rapat. Yang pertama adalah penyumbang pendapat, ini kurang U ya tulisannya, penyumbang pendapat. Yang kedua adalah penyumbang data. 3 perumus kesimpulan. Kemudian 4 pembantu pimpinan. Yang kelima adalah penerima hasil keputusan. Nah, rapat efektif itu seperti apa sih? Yang pertama adalah ketergantungan peserta pada pemimpin ini tidak besar. Tidak ada perbedaan yang mencolok antara keduanya dan kesadaran pemimpin tentang pentingnya partisipasi peserta. Yang kedua adalah rencana rapat memenuhi 5W 1H. Yang ketiga adalah besarnya konsumsi dan disesuaikan kondisi perusahaan atau budgetnya ya konsumsi. Jangan sampai kalian mau ngadain rapat tapi budgetnya kurang tapi konsumsinya wah duit dari mana. Jadi yang ada nanti bengkak malahan. Yang keempat adalah peran aktif sekretaris dengan berbagai pihak yang bekerja sama mengelola tempat rapat. Yang kelima adalah sekretaris harus multi talent. Multi talent tuh dia multitasking juga. Artinya dia apa-apa bisa ya, serba bisa dalam menjalankan job desk. Ini harusnya kurang E.
job description atau deskripsi pekerjaan. Yang keenam adalah pemimpin yang berkriteria baik. Yang ketujuh adalah beretika dalam mengajukan pendapat. Ada etika atau sopan santunnya. Pengendalian rapat. Di sini ada 3 macam, yaitu bebas terbatas dan ketat, kemudian gabungan. Arti dari bebas terbatas di sini adalah pengendalian rapat yang memberikan kesempatan secara bebas kepada para peserta rapat untuk menentukan pendapatnya secara bergantian. Jadi di sini peserta rapat tidak perlu meminta izin kepada pemimpin rapat ketika dia sedang mengemukakan pendapat. Nah, nanti apabila dirasa sudah cukup, biasanya pemimpin rapat baru dia baru nanti pemimpin rapat yang mengambil alih jika pendapat dari peserta rapat dirasa sudah cukup. Jadi di situ kalau misalkan lebih cenderung, jadi misalkan di situ ada rapat, pemimpin rapat itu lebih cenderung dia hanya mengawasi. Nah, ketika seorang peserta rapat itu dia mungkin baru menyampaikan pendapat, dirasa pemimpin sudah cukup, nah itu tugas pemimpin langsung meng-cut untuk dikatakan sudah cukup gitu loh. Dan kalau ketat ya, ketat di sini adalah pengendalian rapat yang tidak memberikan kesempatan bertanya atau mengeluarkan pendapat bagi para pesertanya. Nah, ini biasanya adalah di contoh seminar. Misalkan di seminar, untuk sesi pertama saya buka 3 sesi pertanyaan. Untuk pertemuan sesi berikutnya saya batasi 2 pertanyaan. Nah, ini lebih cenderung secara ketat. Jadi kalau peserta rapat ingin mengemukakan pendapat, dia harus izin dulu sama pimpinan rapat. Yang ketiga adalah pengendalian gabungan antara nomor 1 dan 2 ya. Antara bebas terbatas dan ketat. Di sini adalah mengendalikan rapat yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para peserta rapat untuk mengeluarkan pendapatnya. Nah, apabila dirasa kurang terkendali, baru langsung menggunakan cara pengendalian ketat. Jadi dibebaskan dulu, tapi ketika dibebaskan tidak terkendali situasinya, baru diarahkan ke ketat. Pengaturan ruang rapat ini sudah ya. Kemudian, kita langsung ke contoh soal. Penentuan pedoman anggaran. Dalam rangka penerimaan, ini kasus ya, dalam rangka penerimaan siswa baru SMK Nusantara 2 Kabupaten Gumilar melakukan rapat koordinasi yang diikuti 25 orang peserta. Dengan anggaran, namanya anggaran itu perencanaan ya, makanan kecil 25.000 untuk setiap peserta. Berarti 25 kali 25.000 ya anggarannya untuk konsumsi. Panitia menyiapkan makanan kecil sebanyak 35 buah dengan perincian 25 makanan kecil untuk peserta, 5 buah makanan kecil untuk panitia, dan sisanya berarti 25 tambah 5 kan 30. Ini kan 35, berarti sisanya 5 ya. Untuk pembawa acara, narasumber, tenaga kebersihan, dan satpam. 1, 2, 3, 4. Oke. Kemudian, rapat dimulai dari jam 9 sampai jam 12. Berarti berapa jam? 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3. Berarti ada 3 jam lamanya. Dalam ruangan training center model U. Tarif PA di sini adalah pembawa acara ya, 250.000 dan tarif seorang narasumber adalah 200.000 per jam. Berarti kalau dia 3 jam tinggal dikali 3 kali 200.000. Rapat ini melibatkan 2 orang tenaga kebersihan dengan biaya 25.000 per orang. 2 orang per orangnya 25.000 dan seorang satpam 200.000. Berdasarkan data tersebut buat anggarannya. Nah, di sini makanan kecil tadi 35 orang totalnya per orang dia dibudget 25.000, hasilnya 875.000. Pembawa acara 1 orang tadi tarifnya 250.000. Narasumber ada 3. Narasumber dia lamanya
3 jam. Dia hanya seorang ya narasumbernya, ini hanya satu orang, cuman dia lamanya dia jadi narasumber di rapat atau sebagai pemberi informasi ya atau pemimpin rapat dia 3 jam di situ, berarti 3 dikali 200.000 hasilnya 600.000. Tenaga kebersihan di sini ditentukan nggak ya sebentar. Tenaga kebersihan di sini dua orang. Nah, 2 orang kan? 2 orang per orangnya 25.000. 2 orang dikali per satuannya 25.000, harganya 50.000. Biayanya, sorry. Satpam 1 orang 20.000. Kita lihat satpam. Nih, satpam 20.000 masukin di sini. Nah, total anggarannya segini. Nah, coba nanti kalian kerjakan untuk latihan kasus 2 ini. Coba kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Oke ya, sekian dulu video pembelajaran dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga video pembelajaran ini menjadi wacana keilmuan kalian ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.